Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Zahrotunisa dari program studi Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan mempelajari mengenai sistem pernapasan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sistem pernapasan. Apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan merupakan sistem fisiologis dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Di dalam rongga hidung, udara akan mengalami yang pertama penyaringan. Ditujukan kepada benda-benda asing yang tidak berbentuk gas, misalnya debu. Benda-benda tersebut dihalangi oleh rambut-rambut yang tumbuh ke arah luar lubang hidung. Yang kedua itu penghangatan, yaitu mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Yang kedua ada faring. Faring merupakan tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Di dalam faring terdapat yang pertama ada epiglotis yang bertugas untuk mengatur pergantian perjalanan udara pernapasan dan makanan pada persimpangan tersebut. Yang kedua, di bawah faring ini terdapat laring. Yang ketiga ada laring. Laring merupakan saluran pendek yang mengandung pita suara, terletak di bawah faring dan di atas trakea, berfungsi untuk memproduksi suara melalui getaran pita suara dan melindungi trakea dari masuknya makanan atau minuman. Pada laring terdapat celah yang disebut glotis yang menuju ke batang tenggorok. Di dalam laring juga terdapat pita suara. Yang keempat ada trakea. Trakea merupakan pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapis, yaitu yang pertama, lapisan luar terdiri atas jaringan ikat. Yang kedua, lapis tengah terdiri atas otot polos dari cincin tulang rawan. Dan yang ketiga, lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap dan mengembalikannya ke hulu saluran pernapasan, benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorok. Jumlahnya sepasang, yang satu menuju ke paru-paru kanan dan yang satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Dinding bronkus juga terdiri atas 3 lapisan, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkaran sempurna. Kedudukan bronkus yang ke kiri dan ke kanan berbeda. Yang ke kiri lebih mendatar daripada yang ke kanan. Hal ini merupakan salah satu sebab paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit. Yang kelima ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus ini bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus. Sel-sel epitel bersilianya berubah menjadi sisik-sisik epitel. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus atau saluran udara buntu merupakan saluran akhir dari alat pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara bebas. Yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Masing-masing dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Pleura ini merupakan selaput tipis rangkap 2. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gerakan pada waktu mengembang dan mengempis. Mengembang dan mengempisnya paru-paru disebabkan perubahan tekanan dalam rongga dada.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme sistem pernapasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mekanisme sistem pernapasan dada. Pada mekanisme sistem pernapasan dada ada dua, yaitu pada saat inspirasi dan pada saat ekspirasi. Nah, pada saat inspirasi atau masuknya oksigen ke dalam tubuh itu, bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara di luar yang mempunyai tekanan lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang kedua ada ekspirasi atau keluarnya karbon dioksida. Bila otot-otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang-tulang rusuk tertekan sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Yang kedua, ada mekanisme sistem pernapasan perut. Pada mekanisme sistem pernapasan perut ini juga ada dua, yaitu inspirasi dan proses ekspirasi. Nah, pada saat inspirasi atau masuknya oksigen ke dalam tubuh, bila diafragma berkontraksi sehingga mendatar, maka rongga dada membesar, sehingga ini menyebabkan tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara masuk. Dan pada saat ekspirasi atau keluarnya karbon dioksida, bila otot diafragma relaksasi, maka rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai volume udara pernapasan. Volume udara yang keluar masuk paru-paru itu ada 4. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal ini adalah jumlah udara yang dapat dihirup atau dihembuskan selama satu siklus pernapasan. Ini menggambarkan fungsi pusat pernapasan, otot-otot pernapasan, dan mekanisme paru-paru dan dinding dada. Nilai normal pada orang dewasa adalah 10% dari kapasitas vital, sekitar 300-500 ml, namun dapat meningkat hingga 50% saat berolahraga. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini adalah volume udara yang dapat dihembuskan secara paksa setelah ekspirasi volume tidal normal. Nilai normal orang dewasa adalah 700-1200 ml. Volume cadangan ekspirasi ini berkurang pada obesitas, asites atau setelah operasi perut bagian atas. Yang ketiga yaitu volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi ini adalah jumlah udara yang dapat dihirup secara paksa setelah volume tidal normal. Volume cadangan inspirasi biasanya disimpan sebagai cadangan, tetapi digunakan selama proses pernapasan dalam. Nilai normal orang dewasa adalah 1900-3300 ml. Nah, yang keempat ada volume sisa. Volume udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Nilai normal pada orang dewasa adalah 1200 ml. Volume ini diukur secara tidak langsung dari penjumlahan volume cadangan ekspirasi dan volume cadangan inspirasi, dan tidak dapat diukur dengan spirometri. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama ada kelainan dan penyakit pada saluran pernapasan. Kelainan dan penyakit pada saluran pernapasan terdapat banyak sekali. Nah, contohnya yang pertama ada laringitis. Laringitis ini merupakan radang pada daerah laring dan kanker laring yang sering menyerang laki-laki di atas usia 50 tahun. Yang kedua ada difteri. Difteri ini merupakan infeksi bakteri Corynebacterium yang menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya ada rinitis. Rinitis ini merupakan radang pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Nah,
Yang keempat ada bronkitis. Bronkitis ini merupakan peradangan pada trakea dan bronkus hingga dapat menyebabkan demam dan batuk-batuk. Yang kelima ada asma. Asma merupakan gangguan pernapasan dengan gejala sukar bernafas, bunyi mendesak, dan batuk yang disebabkan alergi, psikis ataupun karena penyakit menurun. Dan yang terakhir ada adenoid. Adenoid ini baik pada hidung polip ataupun pada tekak amandel akan menyebabkan wajah penderita sangat khas tampak bodoh yang disebut wajah adenoid. Yang kedua ada kelainan dan penyakit pada alveolus. Yang pertama ada emfisema. Emfisema merupakan kelainan berupa perluasan alveoli secara berlebihan hingga menggelembungkan paru-paru. Nah, yang kedua ada pneumonia. Pneumonia merupakan radang dinding alveoli akibat bakteri atau virus karena alveoli akan terisi cairan limfa. Yang ketiga ada kelainan dan penyakit pada pengangkutan oksigen, yaitu ada yang namanya asfiksi. Asfiksi adalah kondisi medis di mana tubuh kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan gangguan fungsi organ, kerusakan jaringan, hingga kematian jika tidak segera ditangani. Kondisi ini terjadi ketika pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru atau jaringan tubuh terganggu. Sekian penjelasan mengenai sistem pernapasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.